Roh Kudus berbicara kepada kami, menyatakan hati Bapa, kehendak Bapa, supaya firman yang kami baca menolong kami bertumbuh. Firman yang kami baca menolong kami untuk mengalami perjumpaan dengan kuasa dan maksud dari hati Bapa. Kami bersuka cita karena firman-Mu, dan kami disembuhkan karena firman-Mu, kami dikuatkan karena firman-Mu. Allah Roh Kudus, ini waktu-Mu mengajar kami akan kehendak Bapa, hati Bapa. Katakanlah apa yang Tuhan mau katakan, luruskanlah apa yang Tuhan mau luruskan, bersihkan apa yang Tuhan mau bersihkan, kuatkan apa yang Tuhan mau kuatkan dalam hidup kami. Kami siap membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudaraku. Shalom saudara-saudara. Kita bersuka cita sebab Tuhan yang setia memelihara kita, memberi kita waktu hari ini untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Saudara-saudaraku, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita lanjutkan firman Tuhan yang lalu ya. Mari kita buka Mazmur pasal 1 ayat 3. Mazmur pasal 1 ayat 3. Kita baca bersama-sama ayat 3, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang lalu kita sudah mempelajari ayat 2. Yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat itu tidak berhenti sampai di sana. Masih ingat ayat 1 seruan untuk berbahagia. Berbahagialah orang yang tidak. Dan orang berbahagia itu adalah ayat 2. Yaitu mereka yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Lalu kemudian ayat 3, alasan mengapa kita berbahagia. Berbahagialah orang, apakah kebahagiaan orang itu? Di ayat yang ke-5, 6 kita membaca orang itu adalah disebut orang benar. Mari kita mempelajari bagian ayat ini. Saya tidak mengkhotbahkan semua. Ia seperti pohon dalam teks bahasa Inggris yang mendekati aslinya, NASB, New American Standard Version. And he will be like a tree firmly planted. Dan ia akan menjadi seperti. Saya suka kata ini. Ia akan menjadi seperti. Kalau dalam teks bahasa Indonesia, ia seperti pohon. Ia akan menjadi seperti. Jadi setelah kita menyukai firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, maka dampak di ayat 3 ini ada 4 dampak. Yang pertama adalah dia akan menjadi seperti pohon. Dan pohon itu ditanam di tepi aliran air. Lalu yang kedua dampaknya adalah yang menghasilkan buahnya pada musim. Yang ketiga adalah yang tidak layu daun. Yang keempat, ini untuk orang. Tadi ini adalah untuk pohon. Dan yang keempat ini adalah untuk orang. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi dampak kita menyukai dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, sehingga kita berbahagia, ada 4. Dan kita tidak merenungkan 4, kita merenungkan 1 saja.
yaitu ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya bisa baca? Ya, ini tema kita, dampak merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, ayat 2 dan 3 itu adalah hubungan sebab akibat. Tapi dalam bahasa Indonesia menulisnya kata dan. Kata were dari ditulis diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan tidak harus berarti dan betulan, tapi were juga bisa berarti ada hubungan sebab akibat antara ayat 2 dan ayat 3. Dan ia akan menjadi, ini hubungan sebab akibat. Jadi ayat 3 tidak berdiri sendiri, dia sebagai ilustrasi dari orang-orang benar yang berbahagia. Ilustrasinya digambarkan seperti pohon dan menarik digambarkan seperti pohon. Lebih dekat lagi dengan saya. Ini kurang subur. Kelanjutan ayat 2, maka preposisi were adalah hubungan sebab akibat. Bukan hanya dan itu sebagai untuk menghubungkan dua kata atau dua kalimat. Tapi were dalam terjemahan seharusnya diterjemahkan seperti hubungan sebab akibat karena diterjemahkan dan ia akan menjadi seperti, ia akan. Mengapa akan? Karena orang yang membaca firman Tuhan hari ini, jam ini, belum tentu terjadi seketika itu. Terjadi berkat dan terjadi kebahagiaan. Tapi bisa terjadi. Berbagilah orang yang menyukai dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bisa terjadi hari ini, tetapi akan itu bicara tentang masa yang akan datang. Bisa terjadi beberapa menit kemudian, atau beberapa detik kemudian, bukan waktu dia membaca langsung terjadi, bisa terjadi, tapi akan ini bisa terjadi beberapa detik, beberapa menit, beberapa jam, atau beberapa hari ke depan, atau beberapa bulan ke depan, ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Lalu kemudian, ayat 3 ini terdiri dari 3 kalimat. Saya sudah membaginya, dan saya sudah memberikan cara bacanya. Bacanya adalah Wehaya Kets 1 Alpalge Magim Aser Pirio Yiten Beito We Alehu Lo Jibol We Pol Aser Ya Ase Yasli. Itulah isi dari ayat 3. Saya sengaja membaginya dalam 3 bagian karena memang dalam teks aslinya ditulis dalam 3 bagian teks ini. Saya berikan gambar begini. Pembagian yang pertama itu terdiri dari satu anak kalimat, tapi satu anak kalimat juga dibagi menjadi 2. 2 apa? 2 anak kalimat dalam satu anak kalimat tadi. Ini bagian kedua, ya. Jadi kalau mau dikhotbahkan ini bagian pertama, kedua, ketiga, keempat, dan ini adalah kelima. Kita tidak mengkhotbahkan semuanya, kita akan membahas khusus anak kalimat yang pertama. Ya. Jadi orang benar diumpamakan seperti pohon. Mengapa seperti pohon? Karena rupanya gambaran pohon ini menjelaskan sangat indah tentang kehidupan orang percaya. Dan ini bukan pohon sembarangan. Anggaplah ini pohon buah. Jadi ayat 3 ini sebenarnya adalah pohon buah. Bukan pohon sembarangan. Bukan pohon pinus. Bukan pohon jahat yang lebih kuat batangnya. Tapi pohon berbuah. Karena ayat 3 menjelaskan menghasilkan buahnya pada musim. Mungkin ini pohon ara. Atau sebenarnya lebih tepatnya,
bukan pohon ara. Lebih tepatnya adalah pohon anggur. Karena anggur itu memiliki sistem drainase yang bagus. Pohon ara bisa ditanam di mana tempat. Kalau pohon anggur tidak bisa ditanam di mana tempat. Nanti kita akan renungkan lagi kata ditanam. Ya, tapi ditanam di tepi aliran air seperti pohon. Jadi menggambarkan orang benar yang membaca firman Tuhan, dia digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara coba bayangkan, pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kata tepi aliran air lebih bagus ditafsirkan sebagai di pinggir drainase, bukan di pinggir sungai. Ada terjemahan, KJP menerjemahkan di pinggir sungai. Sebenarnya kurang tepat, di pinggir sungai. Karena ini bukan tanaman keras yang bertahun-tahun. Ini tanaman musiman yang menghasilkan buah pada musimnya. Jadi ini adalah drainase yang kecil. Coba bayangkan, ada sungai besar namanya sungai primer. Kemudian sungai primer itu bercabang lagi namanya sungai sekunder. Sungai sekunder bercabang lagi namanya sungai tersier. Sungai tersier bercabang lagi namanya subtersier. Dan kemudian sungai tersier itu masuk di sekitar kebun-kebun dan lalu dibuatlah ada sungai yang kecil, parit namanya. Parit bukan lagi sungai tersier, tapi mirip dengan drainase untuk mengalirkan aliran air bukan masuk ke kebun, tetapi masuk ke tanaman-tanaman itu. Coba bayangkan kalau saudara pernah melihat tanaman anggur, seperti itulah. Anggur itu dibuat petaknya, kemudian ada drainase. Atau coba bayangkan kalau sulit anggur, orang buat cabai. Orang tanam cabai itu ada drainasenya. Petaknya mungkin sekitar 1 meter, petak tanahnya, lalu ditanami cabai, dan di pinggir kiri kanannya itu ada drainase. Itu yang dimaksud ditanam di tepi aliran air. Mari coba kita lihat lagi. Anak kalimat adalah yang paling utama. Anak kalimat yang paling utama supaya bisa kita melihat gambaran. Nah, kita kan merenungkan kata wehaya keet. Saya berkata bahwa anak kalimat yang pertama ini yang paling utama. Kenapa paling utama? Alasannya karena paling jauh dari ini. Namanya sopasu. Jadi ini bukan titik dalam bahasa Indonesia. Ini bukan titik. Tapi ini titik 2 untuk mengakhiri satu kalimat. Bukan titik dalam bahasa Indonesia ya. Itu bisa koma, bisa titik, atau bisa tanpa koma, tanpa titik. Namanya sopasu. Jadi anak kalimat yang paling jauh dari titik 2 ini, itulah yang paling utama. Jadi kalau mau baca bahasa Ibrani, tafsirkan yang paling utama. Itu paling penting. Sebab kalau tidak ada yang paling utama ini, maka yang kedua, ketiga juga tidak ada. Ya. Jadi yang paling penting diterjemahkan adalah ini. Kalau ini tidak ada, maka yang kedua, ketiga nggak ada dan juga tidak terlalu penting. Yang kedua ini adalah dampak dari yang pertama. Karena dia ditanam di tepi aliran air, maka ada dampaknya. Tapi saya mengatakan ini juga dampak bagi orang yang membaca firman Tuhan. Dampaknya adalah ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air.
Jadi orang yang membaca firman Tuhan digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berarti kalau dia tidak membaca firman Tuhan, ayat 2, dia digambarkan seperti pohon yang ditanam jauh dari sumber mata air atau dari tepi aliran air. Seperti ini contohnya. Ini saya mencari ini, ada yang lebih subur lagi. Selain berat. Saudara perhatikan, ada daun layu ini. Sebentar lagi dia akan mati. Pucuk merah kalau tidak disiram dengan baik. Dia dimulai dari daunnya akan layu. Kemudian setelah layu dia akan gugur. Belum. Kalau dia gugur maka ini layu, belum. Lama kelamaan ini akan jatuh. Ini belum jatuh. Maka ayat itu berkata, yang tidak layu daunnya. Itu penting. Apa makna dari yang tidak layu daunnya? Menggambarkan sebenarnya bahwa tanaman ini pernah mengalami kekurangan air. Mari kita lanjutkan lagi. Dibantu lagi. Dari sana saja. Bukan tanaman seperti ini yang batangnya besar. Mengapa orang benar digambarkan seperti pohon? Alasannya karena gambaran pohon itu gambaran yang paling nyata menjelaskan kehidupan rohani kekristenan kita. Jadi kalau pohon ini lanjut, kalau pohon ini ditanam di tepi aliran air, karena dia dipot, sebaiknya disiram. Kasian dia ya, banyak mahasiswa yang lewati tiap hari, tapi tidak ada yang peduli. Saya membayangkan orang Kristen yang tiap hari ke gereja tapi tidak membaca firman Tuhan. Seperti inilah hidupnya. Dia akan kurus. Ya selain ditanam di pot, tapi saya yakin kenapa batangnya dipotong. Karena dia pernah mengalami pergumulan yang berat. Sehingga dipotong. Pernah mengalami kekeringan, dipotong. Lanjut. Ini menggambarkan hal yang baik. Jadi semakin pohon itu dekat dengan air, jadi bukan di sungai. Kalau tidak dia akan busuk akarnya. Jadi dekat dengan drainase yang airnya tiap hari ada. Walaupun tidak banyak. Ya. Ditanam di saluran air, artinya dia bisa menikmati makanan. Dia bisa menikmati makanan. Jadi sekalipun tanah itu subur, kalau tanah itu tidak mengandung air, maka tanamannya akan kurus dan tidak bertumbuh dengan baik. Jadi orang percaya bisa mengalami kesuburan rohani. Tanda-tanda, ciri-ciri pohon yang subur itu adalah yang pertama, dia akan bertumbuh tinggi. Tapi bukan cuma tinggi. Batangnya akan bertambah besar. Ciri-ciri pohon yang subur bertumbuh dan kemudian batangnya juga bertambah besar. Karena dia menikmati makan. Yang kedua adalah dia mengalami pertumbuhan yang baik. Sehingga pada musimnya dia akan menghasilkan buah. Mari kita lihat dampak. Apa dampak dari pohon yang ditanam di tepi aliran air? Dia bertumbuh subur dan semakin berkembang. Yang kedua, sulit untuk ditumbangkan oleh angin, juga ditumbangkan oleh benda tajam. Itu dampak. Mari kita lihat hubungan antara pohon yang ditanam di tepi aliran air dengan kehidupan kesalehan orang Kristen. Bertumbuh subur dan berkembang biak. Terus lanjut. Ya, ini hubungannya. Hubungannya adalah begini. Orang yang benarnya menyukai firman, merenungkan siang dan malam, itu berdampak pada pertumbuhan rohaninya. Pertumbuhan jiwanya. Dia kuat. Bukan karena dikata-katai kemudian dia lemah.
Beberapa orang beralasan begini. Kenapa dia tidak ke gereja? Kenapa enggak pelayanan? Karena dia dikata-katai. Salah. Jiwanya tidak bertumbuh. Jiwanya tidak bertumbuh. Oh, karena Pak Pendeta ngomongnya begini. Karena saya bukan. Jiwanya tidak bertumbuh. Kalau dia menikmati firman Tuhan dan jiwanya bertumbuh, dia tidak perlu takut dengan ancaman parang makian, ya, atau parang akan menumbangkan dia. Jadi orang yang mudah ditumbangkan seperti pohon yang tidak ditanam di tepi aliran air. Saya mengambil parang dan saya akan menebas pohon ini karena tidak kuat. Itu berarti dia tidak subur. Orang Kristen yang tidak kuat, mudah ditumbangkan. Mudah sekali kecewa. Mudah marah. Mudah pindah pelayanan. Mudah berhenti pelayanan. Itu orang Kristen yang tidak bertumbuh. Orang yang mudah kecewa. Orang yang mudah putus asa. Tidak pernah bahagia dalam hidupnya. Tidak pernah bahagia. Orang yang mudah tersinggung tidak pernah bahagia. Waktu dia dikata-katai, dia akan memikirkan kata-kata itu. Dan dia tidak bisa tidur. Itulah yang dikatakan di ayat 1 sampai ayat 3. Berbahagialah orang. Orang yang bagaimana? Yang tidak mengikuti, yang tidak berjalan mengikuti nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Itu orang berbahagia. Jadi maksudnya begini, saudara. Semakin tanaman ini mengkonsumsi, karena ada air, dia mengkonsumsi makanan, dia dikenyangkan, dia puas, dia bertumbuh baik, dia bertumbuh sehat. Situasi apapun, ketika ada angin kencang, dia tidak akan roboh. Karena dia kuat, akarnya kuat. Bagian yang kedua dikatakan, dia ditanam. Kata ditanam, dalam bahasa Ibrani itu artinya, dia dihempaskan. Dia ditancapkan. Saya yakin, tanaman yang baik ditanam dengan cara menghempaskan ke dalam tanah. Bayangkan kalau ini tanaman perdu ini ditanam bukan di dalam lubang, bukan di dalam polybag ini, tapi dia ditanam di atas tanah, maka dia tidak akan bertumbuh baik dan sehat. Atau seperti pohon ini, kalau dia tidak dibuatkan lubang, atau hanya ditanam di atas tanah, dia tidak akan bertumbuh baik. Orang Kristen yang tidak mengandalkan hidupnya pada firman Tuhan, maka dia tidak akan bertumbuh baik. Dia mudah goyah dengan masalah. Masalah di asrama. Berapa mahasiswa? Pak, saya mau keluar di asrama ini jelek. Enggak, kamu enggak bertumbuh. Betul, yang bertengkar di asrama itu enggak bertumbuh. Tapi mereka masih kuat. Kamu ingin bertumbuh, tapi kamu tidak kuat. Hanya karena 2 orang bertengkar, 3 orang bertengkar. Enggak, Pak, semua bertengkar. Wah, kayaknya kacau asrama itu ya. Kalau semua bertengkar. Jadi, ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Menggambarkan sebuah kehidupan yang kuat. Dia tahan dengan singgungan. Jadi kalau ada mahasiswa yang gampang tersinggung, sebenarnya saudara sedang tidak bertumbuh. Kalau ada mahasiswa yang tiap hari marah-marah, sebenarnya jiwanya sedang sakit. Oh, tadi lebih kencang amin. Kemungkinan terjadi di antara kita. Nah, begini. Waktu tanaman ini mengkonsumsi makanan di dalam tanah, dia bertumbuh. Waktu saya membaca firman Tuhan, saya mengkonsumsi firman Tuhan. Saya ditegur, oh iya ya, saya harus mengampuni. Karena firman Tuhan mengajar saya untuk mengampuni. Saya mengampuni. Dan saya tidak menjadikan diri saya sebagai korban. Aduh, kayaknya di sini tidak benar, ini bukan tempat saya.
Tuhan tidak mungkin salah menempatkan kita. Saya tidak mungkin salah menanam pohon, tapi saya akan menanam pohon di tempat yang tepat. Demikian pula ketika kita memilih itu pilihan Tuhan dan menempatkan kita di satu gereja, satu pelayanan, di kampus ini, di asrama ini, Tuhan tidak mungkin salah. Kecuali kita yang salah. Saya melihat ada banyak anak muda yang terlalu mudah putus asa. Gampang kecewa. Gampang terluka. Gampang tersinggung. Karena mereka tidak mengikuti firman. Orang-orang mengikuti firman. Mereka dikuatkan oleh firman. Seperti gambaran pohon dikuatkan. Sehingga tidak mudah dia kecewa. Tidak mudah dia lari. Saudara, kalau saudara mudah kecewa, mudah marah, kemungkinan bahwa saudara sedang sakit atau sedang tidak bertumbuh dan membutuhkan firman. Persekutuan yang paling indah bukan waktu berdoa. Persekutuan yang paling indah adalah pada waktu kita berbicara dengan Tuhan dan Tuhan berbicara dengan kita. Kita tidak adil. Kita selalu berkata, ayo bersekutu dengan cara berdoa. Berdoa adalah kita meminta. Tapi baca firman Tuhan, Tuhan meminta kita. Tuhan berbicara kepada kita. Dan Tuhan memberkati kita. Jadi persekutuan yang paling tinggi bukanlah waktu kamu berdoa minta berkat, minta mujizat, minta supaya Tuhan menjawab doa kita. Persekutuan yang paling indah dan terbesar adalah Tuhan. Apa yang Tuhan katakan dalam persekutuan kami saat ini. Apa yang Tuhan mau ubahkan kami dalam persekutuan ini. Doakan identik dengan minta-minta. Itu sebabnya kita tidak bertumbuh kalau hanya berdoa, karena berdoa hanya satu pihak saja. Kita mau ngomong kepada Tuhan, tapi tidak membaca firman Tuhan. Kadang-kadang tidak adil juga karena pembacaan kitab suci terlalu hanya membaca firman. Nggak ada waktu untuk merenungkan. Kita sudah membahas minggu yang lalu, atau 2 minggu yang lalu kata merenungkan. 2 minggu lalu. Merenungkan berarti membicarakan untuk diri kita. Mengatakan untuk diri kita. Atau mempertimbangkan dengan masak-masak atau memikirkan dalam-dalam untuk menjadi keputusan. Dan waktu saya mempertimbangkan dalam-dalam menjadi keputusan, saya sedang menikmati firman Tuhan. Dan saya dikuatkan firman Tuhan. Dan Tuhan menegur saya melalui firman-Nya. Menghibur saya melalui firman. Kalau kamu kecewa, kalau kamu sedih dengan perkataan orang lain, gak ada cara lain untuk memulihkan sakitmu kecuali baca firman Tuhan. Ada cara lain. Boleh menyembah, berbicara kepada Tuhan. Tapi izinkan firman yang kamu sudah baca kemarin berbicara lagi di dalam diri. Berbicara dalam pikiranmu untuk mengubahkan kita. Supaya menjadi bahan pertimbangan kita setiap. Dan kita tidak berkata lagi begitu. Saya korban dari kekasaran teman-teman saya. Itu sesuatu yang wajar. Sudah biasa, saudara. Iblis menanam di tempat di mana Tuhan menanam. Sudah biasa. Kata penjaga ladang. Tuhan, bukankah Tuhan menabur gandum? Mengapa ada benih lalang? Bagaimana kalau kita cabut benih lalang? Jangan. Di asrama itu ada benih lalang. Iya. Di STI ada benih lalang. Di gereja ada benih lalang. Di mimbar ada benih lalang. Ada. Dan iblis menaruh di sana. Dan itu sudah biasa. Dan kita tidak berkata, ini karena iblis. Bukan. Karena kita tidak bertumbuh. Tuhan mengizinkan. Cabut Tuhan. Jangan. Kalau kamu cabut, maka gandum juga akan tercabut. Biarkan akan bertumbuh. Dan itu ujian. Benih lalang yang ada di asrama.
Biasanya itu susah ikut aturan. Biasanya susah ikut aturan di asrama. Dan biasanya paling malas, iblis itu paling malas ikut ibadah kapel. Paling malas itu. Tapi kalau di absen, iblis semangat sekali. Karena ia ingin menonjolkan dirinya, dia hadir. Itu benih ilalang. Jangan mau terluka dengan benih ilalang yang ada di asrama STI. Jangan mau terluka benih ilalang yang ada di kampus STI. Jangan mau terluka dengan benih ilalang yang ada di gereja kita. Jangan mau terluka. Itu biasa. Tapi yang luar biasa adalah kita seperti tanaman, pohon buah yang ditanam di tepi aliran air. Karena Tuhan akan menunggu buah yang kita keluarkan. Bukan kamu yang keluar sampai tidak menghasilkan buah. Amin, saudara. Amin. Kalau ada benih ilalang dalam diri kita, buang. Sebab itu yang akan menghalangi pertumbuhan rohani kita. Dan itu juga akan menghalangi kita menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk kita nikmati. Jangan biarkan benih ilalang itu tumbuh. Singkirkan semuanya. Ini tanaman yang kuat, yang hebat. Ini ada beberapa batu-batu kerikil, ada banyak batu kerikil. Tapi dia tidak mengeluh kepada Pak Agus. Pak Agus tolong saya, ada banyak batu kerikil. Tapi dia bergerak, akarnya bergerak. Menghindari batu kerikil itu. Hindari, saudara. Kalau kamu dibuat terluka di sana, berarti Tuhan, saya belum bertumbuh, saya belum kuat, tolong saya Tuhan. Tidak perlu hindari orangnya. Hindari yang membuat kamu terluka, hindari yang membuat kamu lemah, hindari yang membuat kamu putus asa. Sebab kamu sedang menikmati. Berbahagialah orang, jangan sampai kebahagiaanmu hilang karena kamu setuju dengan orang berdosa, orang fasik, orang pencemooh. Jangan setuju. Dan itu tidak akan membuatmu bahagia. Tidak akan membuatmu bertumbuh. Beberapa istri berkata, saya korban dari suami. Nggak ada korban. Nggak ada. Itu biasa. Dalam hidup biasa. Nggak ada korban. Tapi Tuhan mau agar kita bertahan. Menikmati hubungan. Persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Masih ingat, berbahagialah orang. Kata orang itu adalah orang ketiga tunggal. Orang itu, orang dia. Bukan berbahagialah kami. Bukan berbahagialah kita. Bukan berbahagialah kalau banyak orang. Tapi orang yang sendiri itu. Yang sendiri. Dia bisa menciptakan kebahagiaan. Sekalipun dia dibully. Dia dimaki. Sekalipun mungkin dia dihindari. Tapi dia bisa berbahagia. Kenapa? Karena firman Tuhan. Firman Tuhan akan menolong kita bertumbuh. Yang kesukaannya pada Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Siang itu adalah bicara waktu. Malam itu bicara waktu. Di mana saja, kapan saja. Tidak perlu marah, kecewa, sehingga kita tidak bertumbuh. Ya. Tidak mudah digoyangkan. Lanjut. Ia akan menjadi seperti. Nah, saudara-saudara, ia akan menjadi seperti ini adalah ia akan menjadi seperti. Dia adalah subjek. Maksudnya begitu. Dalam stem bahasa Ibrani artinya dia akan menjadi seperti, dia menjadi subjek. Dia bukan korban. Dia bukan SPO, dia bukan O. Dia juga bukan K, tapi dia S-nya. Jadi, di mana subjek orang percaya secara sungguh-sungguh menerima tindakan. Menerima tindakan. Maksudnya orang percaya yang menyukai dan merenungkan firman akan mendapatkan sesuatu yang berguna, yang bermanfaat, yang membangun hidupnya dari apa yang dia lakukan. Di ayat 2 kita melakukan. Yang kesukaannya dan yang merenungkan Taurat siang dan malam itu adalah dia sedang melakukan tindakan itu. Lalu dia mendapatkan berkat dari apa yang dia lakukan. Dia subjek dari kebahagiaan. Dan dia mendapatkan apa yang dia lakukan di ayat yang kedua. Jadi kalau kita belajar firman,
Firman itu akan menjadikan kita subjek, bukan korban penderita, tapi sebaliknya subjek dari kebahagiaan. Berbahagialah orang itu. Kalau dibuat SPOK, orang yang berbahagia adalah orang yang membaca firman dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi dia mendapatkan hasil dari apa yang dia konsumsi. Kalau saudara suka bakso, saudara akan bahagia dengan makan bakso. Tapi kalau saudara tidak suka makan bakso, lalu dibawa ke bakso cinta, saudara akan menolak. Walaupun saudara punya cinta. Karena saudara tidak suka. Tapi kalau suka, saudara akan berbahagia karena diajak saja suka. Apalagi makannya. Perhatikan pohon yang layu. Tidak mendapatkan. Kapan waktu kita akan membahas tentang yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Kenapa bukan pada musimnya? Kenapa tidak tiap hari berbuah? Itu pohon aneh kalau tiap hari berbuah. Dan yang tidak layu daunnya. Mengapa layu daunnya? Kenapa bukan batangnya yang disinggung? Kenapa daunnya yang disinggung? Kenapa bukan buahnya yang disinggung? Tapi daunnya disinggung. Dalam pohon. Ilmu perpohonan. Daun itu mengambil peranan yang sangat penting. Dalam pertumbuhan dan juga dalam menghasilkan. Jangan biarkan hidupmu layu karena kesulitan. Nikmatilah yang ditanam di tepi aliran air. Jadi, aliran air itu bicara tentang ketersediaan makanan. Dan Tuhan sudah menyediakan makanan, berkat-berkat makanan, berkat-berkat kekuatan, berkat-berkat kesembuhan. Tuhan sudah sediakan setiap hari. Tuhan siapkan itu bagi kita. Kenapa kita menjauh dari sumber itu? Tuhan sudah siapkan. Yang ditanam di tepi aliran air. Tersedia makanan. Tersedia penghiburan. Tersedia kesuburan. Wah, ini saya curiga kalau ini bukan tanaman pucuk. Pucuk merah. Karena nggak ada merah sekalipun. Dia dikenal kalau dia berpucuk merah. Maka dia cocok menjadi bunga pucuk merah. Di depan sana ada yang betul-betul warna merah. Kenapa? Karena kekurangan. Kelihatan hidup kita akan berdampak kepada orang lain kalau kita dikenyangkan oleh firman Tuhan. Saudara, nikmati firman Tuhan. Kenyangkan dirimu dengan firman Tuhan. Dan engkau akan mengalami kesembuhan, kekuatan, mujizat, penghiburan. Baca Alkitab aja susah. 4 pasal susah. Ada yang nabung lagi sampai bukan 1 pasal, 4 pasal. Saya nabung. Ya. Tapi hari ini selesaikan. Yang selesai hari ini. Saya berhutang 1 minggu karena sempat libur. Tapi harus selesai baca. Masih ada di tempat saya, jangan sebut namanya. Ya. Masih ada yang belum masuk ke kitab Yosua, masih ulangan. Kita sudah masuk ke Hakim-Hakim. Hakim-Hakim. Hakim-Hakim terakhir ya, hari ini. Harusnya. Masih ada yang ulang. Masih mengulang lagi. Semoga hidupnya tidak terulang. Dan kuliahnya juga tidak mengulang. Saudara-saudara, nikmati. Nikmati. Sukai firman Tuhan. Bagaimana? Pak, saya sukai firman Tuhan, tapi ternyata 1 minggu tidak pernah baca Alkitab. Baca Alkitab waktu dengar khotbah. Bagaimana caranya menyukai firman Tuhan? Sukai firman Tuhan dan engkau akan menikmati kebahagiaan, kekuatan, berkat-berkat, penghiburan, mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Kita akan pulang meninggalkan tempat ibadah ini, kapal ini, dengan dikuatkan menikmati makanan setiap hari. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita. Mohon Bapak Pendeta Matius Malupili memberkati kita dalam doa. Ya.
Mari kita berdoa mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada siang hari. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pimpinan penyertaan-Mu dan segala berkat-Mu yang kami boleh nikmati sepanjang ibadah kapel kami pada siang hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang kami renungkan, yang kami dengar pada siang hari ini melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Johan, yang menolong kami untuk kami dapat mengerti, memahami apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kehidupan kami, untuk kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu yang Engkau telah sediakan bagi kami melalui firman-Mu, yang Engkau sediakan bagi kami sebagai makanan rohani, yang membuat kami bertumbuh kuat dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, dan biarlah Tuhan terus merentangkan pengaruh hidup dan pelayanan hamba-Mu, Pak Johan, sehingga melalui pelayanannya Tuhan banyak jiwa yang diberkati dan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Sebentar kami akan meninggalkan ruangan kapel ini dan kembali ke dalam aktivitas kami sepanjang hari ini, dan kami terus berdoa biarlah Tuhan terus menolong kami, memberkati kami di dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, terus arahkanlah hatimu kepada Tuhan, berharaplah kepada Dia menjadi sumber segala berkat. Sekarang pulanglah, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Semua berkat ini kita terima dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.